Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membagikan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Beginilah firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Dalam kehidupan ini, seringkali kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, seperti berbohong, tidak taat aturan, mencuri, menfitnah, dan lain-lain. Dan kadang kita melakukan semuanya itu, kita anggap bahwa itu biasa-biasa saja. Tetapi tanpa kita sadari, kita telah melakukan hal-hal yang tidak Tuhan sukai, atau melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain. Dan untuk kita menjadi pribadi yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, itu memang tidak mudah, karena setiap manusia mempunyai kelemahan masing-masing. Tetapi kiranya kita berusaha untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam ayat yang telah kita baca, di mana Mazmur 15 ayat 1 sampai yang kelima menjelaskan kepada kita bahwa siapa yang boleh datang kepada Tuhan dan siapa yang tidak boleh datang kepada Tuhan. Di sini dijelaskan bahwa Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Berarti orang-orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan dan yang benar-benar melakukan firman Tuhan, ia akan benar-benar taat kepada setiap perintah-perintah Tuhan. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa jika orang yang datang kepada Tuhan, berarti orang yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpa celah kepada tetangganya. Dan ayat selanjutnya juga menjelaskan tentang bagaimana kita datang kepada Tuhan dengan benar, dengan hati yang tulus, dan melakukan setiap firman Tuhan. Dan orang yang berkenan di hadapan Tuhan benar-benar hidup di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak taat kepada firman Tuhan? Apakah dia tidak boleh datang kepada Tuhan? Jawabnya tentu ya, karena Tuhan mengasihi setiap manusia, dan Tuhan mau mengampuni setiap salah dan dosa kita yang sudah kita lakukan, asalkan kita mau benar-benar berubah dan kita mau benar-benar menaati firman Tuhan. Maka Tuhan pun akan menerima setiap anaknya yang mau bertobat dan yang mau benar-benar datang kepada Tuhan dan benar-benar mau mengikuti perintahnya. Karena itu yang ditekankan di sini adalah kalau kita datang kepada Tuhan, maka kita harus benar-benar tulus mengikuti semua perintah Tuhan dan melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Tema yang saya berikan pada nats ini adalah pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan? Poin yang pertama yaitu pribadi yang hidup benar. Kita bisa melihat dalam ayat yang kedua dan yang ketiga, ini menjelaskan bahwa pribadi yang hidup benar berarti tidak bercela, melakukan hal-hal yang adil, mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Berarti kita harus jujur dan apa yang kita katakan atau apa yang keluar dari mulut kita itu adalah setiap kebenaran, dan kita selalu mengatakan kebenaran dengan segenap hati kita. Dan tentunya menjadi pribadi yang hidup benar dan menaati firman Tuhan itu tentunya tidak mudah. Tetapi yang hidup benar tetapi jika kita melakukan itu dengan hati kita, jujur dalam kehidupan kita, maka semuanya itu akan berjalan dengan lancar dan kita melakukan hal-hal yang menyenangkan di hati Tuhan. Baik, poin yang kedua yaitu pribadi yang takut akan Tuhan. Menjadi pribadi yang
takut akan Tuhan berarti kita harus melakukan setiap perintah Tuhan, dan hanya Tuhanlah satu-satunya yang menjadi dasar hidup kita. Karena jika kita sudah menjadikan Tuhan dasar hidup kita dan kita takut kepada Tuhan, maka setiap perintahnya akan kita lakukan. Seperti kita tidak akan memfitnah teman, tidak berbohong, tidak mencuri, dan lain-lain. Berarti karena kita takut akan Tuhan, maka tanpa kita melihat Tuhan pun, maka kita akan melakukan hal-hal tersebut. Karena orang yang takut akan Tuhan berarti tidak akan melakukan. Berarti karena kita takut akan Tuhan, maka tanpa kita melihat Tuhan pun, kita akan melakukan hal-hal tersebut. Karena orang yang takut akan Tuhan berarti dia akan melakukan setiap perintah-perintah Tuhan dan melakukan setiap firman-Nya. Karena itu, marilah kita takut hanya kepada Tuhan dan melakukan setiap firman-Nya dalam kehidupan kita. Langsung saja poin yang ketiga, yaitu pribadi yang tidak kompromi dengan dosa. Di dalam ayat yang kelima ini sudah sangat jelas kepada kita, di mana orang yang tidak kompromi dengan dosa itu. Di sini dijelaskan dalam ayat yang kelima, tidak meminjamkan uang dengan makan riba, tidak menerima suap, melawan orang yang tak bersalah. Kalimat tersebut mengacu pada ajaran moral dan etika yang menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan integritas dalam berinteraksi dengan sesama, dan mengacu pada larangan korupsi dan ketidakadilan. Karena itu, sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, kiranya kita tidak kompromi dengan dosa dan kita tetap melakukan firman Tuhan dan hanya takut kepada Tuhan. Sekian dari firman Tuhan yang saya berikan kepada saudara-saudari. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati saudara-saudari sekalian. Shalom.